Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, maka kembali kepada soal semula. Dari sisi mana siogianya sunnah dipandang? Apa motivator memandang sunnah? Berdasarkan standar apa meninjau sunnah? Nah, ini ada masalah kita makan dulu nih. Belum terjawab ya kan? Tak reseknya nggak tak? Hah? Ada nggak? Bapak? Mau pak? Pak? Kau juga? Kau cari daman je? Betul aja apa? Motor aja sebenarnya galangan. Nggak ada. Udahlah. Naon? Hah? Kenaon? Enggak. Berbaris abus. Kaget. Sebenarnya abus solokan. Oke. Apa aja tadi? Dari sisi mana siogia sunnah dipandang? Wahyu. Oh iya mah. Ya dari sisi kerasulannya lah. Kan sunnah rasul. Enggak, Bukan sisi bukan sisi kemanusiaannya. Enggak. Kan pertanyaan dari sisi mana siogianya sunnah dipandang? Rasulannya. Dari sisi ke rasulannya. Muhammad Muhammadun illah rasul. Itu udah kita kaji. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Paham nggak? Gitu. Jadi mana yang bernilai sunnah, mana yang bernilai budaya? Nah, mana yang bernilai budaya, mana yang bernilai
sisi kemanusiaannya yang berbudaya. Gitu. Jadi ini pandang adalah sisi Rasulullah, bukan sisi kemanusiaannya. Paham? Bukan sisi keinsanannya. Apa motivator memandang sunnah? Niat dalam kolom. Tujuan mental. Kembali saja pada syahadah dan aplikasikan 51, 56. Tugas insan. Muhammad khotbah wal insan adalah lihat. Ya dulu. Bukan mau jadi ustadz, bukan mau jadi selebriti, tidak bermotif tata, harta, nama dan karisma. Artinya toh hanya tinggal ikut kitabullah dan sunnah. Jadi tidak lancang menganggap bahwa dino Islam belum sempurna. Banyak orang yang menganggap Islam itu belum sempurna, hingga nekat merasa menyempurnakan lewat seminar-seminar, muktamar, tarjih dan lain sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa ajaran Islam itu tidak sempurna. Islam sudah sempurna. Enggak kitanya mana yang sempurna. Gitu. Jadi niatnya adalah dalam kita memandang sunnah itu adalah semata-mata hanya ingin menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Identitas kita sebagai Bukan menjadi selebriti, bukan menjadi ustadz, bukan menjadi kaya, raya. bukan ingin agar berkarisma, dihormatin orang. Awas. Banyak orang yang menjual agama untuk mengejar kekayaan. Banyak orang yang menjual sunnah untuk menjadi selebriti, ustadz terkenal. Nah, baru apa standar baku acuan memandang sunnah? Standar bakunya tidak lain ya, untuk mengetahui mana yang sunnah, mana yang sawalah, tidak ada lagi kecuali kita. Mana yang sunnah, mana yang sawalah. Standar bakunya adalah kita. Tahu kan? Nah, ini untuk membantu menjelaskan arti sawalah. Bisa dilihat di surat Yusuf ayat 18. Ini masih sawalah nih. Surat Yusuf ayat 18. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. Ada kata sholat kan? Kata Ada kata sholahnya nggak? sawalah ada. Sawal. Fa syabrun jamil wallahu musta'an ala ma tashifun. Dan mereka datang membawa baju komis. Nah, komis itu membawa baju gamisnya gitu. Anak komis sih. Dan berlumuran darah. Ini kasus Yusuf kan? Kok darah palsu sih? Bila mingkal dikit berarti pada apa? Kasus Nabi Yusuf yang dibawa sama saudara-saudaranya, terus dimasukin ke dalam sumur. Tahu nggak cerita ini? Itu dulu baca, tahu nggak cerita biar nyambung nih? Kacau nih aja semua.
Terus gimana? Yusuf yang diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, terus saudara-saudaranya ngadu ke bapaknya, Yusuf cenah dimakan serigala. Tahu nggak cerita itu? Ya. Kamu teh kemana wae sih selama hidup? Oh hidup. Itu kan pelajaran SD, pelajaran SMP begitu teh. Oh dari mana? Saya pernah juga. Iya, tapi baru yang saya ceritakan ingat nggak? Yusuf dibawa. Pernah dengar cerita eta. Tapi pohon di jalan dari tanah itu. Jadi Yusuf dibawa pergi sama saudaranya. Karena saudaranya ini iri sama Yusuf, karena dianggap orang tuanya itu lebih sayang sama Yusuf ketimbang sama saudara-saudaranya. Orang tua Yusuf. Nah, siapa orang tuanya Yusuf? Yakub. Yakub alaihissalam. Yakub. Terus mengadu, kumaha tadi teh? Saudaranya mengadu ke orang tuanya. Karena dimakan serigala. Iya, jadi direkayasa cerita itu. Padahal Yusuf itu cembungan ke dalam sumur. Ke saudara nanti. Nah, jadi dibawalah baju yang berlumuran darah, tinggal. Tah ini darah Buktina ini gitu. baju. Di bawah serigala. Padahal di Tinggal. sumur-sumur. Nah itu sawalah. Enggak. Merekayasa, membuat skenario palsu. Masuk. Secara singkat saja kita bisa menangkap betapa sayangnya potensi yang dikotori, kecerdasan yang kerancuan. Sebenarnya cerdas itu kan. Hingga efeknya bisa berupa penciptaan skenario yang seakan rapi hanya untuk tujuan yang kotor, tujuan yang negatif. Namun sebagai seorang yang ilmunya telah standar seperti Yakub alaihissalam, paham betul membedakan mana yang benar, mana pula yang sekedar sawalah lakum amfusakum amron. Jadi saudara-saudaranya itu sudah diliputi oleh nafsawalah. Iya. Ngerti tak? Ngerti? Sudah diikuti rasa walah. Kasus seperti ini kerap terjadi di masa kini. Mana yang ajaran Islam? Mana ajaran Islam yang masih standar? Apa tidak perjalanan selama berapa abad sekarang? 14 abad, 15 abad, 1400, 14 abad pasca Rasul ini, hingga umat telah tercabik menjadi ribuan firqah, ribuan aliran, ribuan versi, gaya dan ala hasil sawalah. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 24-25. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfahuluha. Maka tidakkah mereka mentadaburi, menghayati, mentadaburi Al-Qur'an, ataukah kolbu mereka Yang terkunci. Jadi mana ajaran Islam yang standar dan mana ajaran Islam yang sawalah? Barometernya adalah Al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Qur'an? lagi-lagi Al-Quran yang memegang peranan.
Mana sih ajaran Islam yang masih standar sekarang ini? Ajaran Islam yang memang benar-benar dicontohkan Rasulullah. Mana? Apakah Ahlussunnah? Apakah Muhammadiyah? Apakah Persis? Apakah Ateing lah? Barometernya adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang Islam yang takut ngaji Quran, aneh nggak? Aneh bisa tuh. Ada orang Islam yang wah ngeri ngaji Quran, nggak sembarangan. Justru ini adalah barometernya. Kalau enggak, namanya sawalah. Mengatasnamakan sunnah. Sawalah yang mengatasnamakan sunnah seperti Sabiri, sesat umat dibuatnya kan. Padahal itu baru 40 hari tinggal Musa itu. Bayangkan kita udah ribuan tahun. Dewa teu kepanggil deui nya. Dewa teu urang mah teu bertemu jeung Nggak bertemu langsung. Rasul, teu bertemu langsung. Bertemu oge. Iya. Kene. Ini yang bertemu oge. Nu bertemu Perang saudara. Kadang aya salah, lain kadang-kadang coba gitu sama orangnya. Untuk can pernah kepanggih. Makanya barometernya adalah Kita bawa. taraktu fikum amroin main dan saktu bimalan tadi lu abada. Udah. Selain daripada itu maka sawalah. Understand?